Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis Batawi Sa'diyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat dinanti-nanti, sangat dirindukan oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya golongan manusia saja yang merindukan, seluruhnya makhluk sangat merindukan bulan suci Ramadan. Namun yang dirindukan sorga pun berkumpul di bulan suci Ramadan. Yang dirindukan sorga. Orang ibadah itu ketika kita berlaku baik, kebaikan yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran di hadapan Allah apabila disertai dengan niat yang tulus karena Allah. Dan mereka mendapatkan karunia dari Allah yang dinamakan sorga. Apa sih sorga itu? Gambarannya seperti apa sorga itu? Dan siapakah penghuni-penghuni sorga? Dan siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga? Jadi ini beda-beda ya. Siapa calon penghuni surga yang kepingin masuk surga? Siapa juga yang dirindukan surga? Masuk surga sebab keinginan masuk surga. Masuk surga karena memang surganya sendiri yang rindu. Pengen dimasukin oleh golongan tersebut. Jadi ibarat kata ibadahnya udah tidak mengharap surga, tapi surganya pengen dimasukin orang tersebut. Rindu, kangen. Ibadahnya murni hanya menggapai ridha Allah. Tapi surga minta kepada Allah agar orang tersebut segera dimasukkan ke dalam. Nah ini. Jadi surganya yang minta, yang ngawe-ngawe. Gitu ya Bu ya. Jadi kayak kita di ibarat kata pengen ketemu orang besar, hanya kepengen. Tapi kalau orang besarnya nggak pengen ketemu, kira-kira ketemu nggak Bu? Enggak. Beda dengan ibarat kata orang besarnya yang pengen ketemu kita. Kira-kira ketemu nggak? Tergantung kalau kita malas juga. Wah, diculik kita. Orang gede yang minta kan begitu. Diculik. Ya. Kalau kita rindu pengen ketemu orang besar, orang-orang yang tenar, susah. Tapi kalau orang-orang besarnya, orang-orang tenar yang pengen ketemu dengan kita, ngumpet dimanapun kita pasti dipertemukan. Nah, begitu juga ketika kita dirindukan oleh surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ingin diangkatnya seorang derajat seorang hamba, mau ngumpet dimanapun kalau Allah sudah berkehendak untuk mengangkat derajat seorang hamba, akan diangkat derajatnya. Betul. Bu, di bahasa mengatakan ibarat kata walaupun emas dibungkus dengan kotoran, ujung-ujungnya tetap. Betul nggak Bu? Kotorannya lama kelamaan kena air, kena air, kena air, habis. Tinggal apanya Bu? Tinggal emas. Beda dengan ibarat kata kotoran dibungkus emas. Kotoran dibungkus emas. Lama kelamaan emasnya habis, tinggal kotoran. Kayak zaman sekarang ibarat kata, bagus banget itu cincinnya, emas. Nggak taunya bolak-balik dipakai mandi, bolak-balik dipakai mandi, hitam, habis emasnya tinggal tembaga. Ya, betul Bu. Nggak taunya imitasi. Sama kayak gitu.
Kita ini imitasi. Masih imitasi apa asli? Imannya asli atau masih imitasi? Kalau imannya asli, oh goncangan apapun, badai kayak bagaimanapun, ditawarin sekarung beras sekalipun, nggak ngepek, dia tetap akan beriman. Berarti imannya ini asli, bukan imitasi. Kalau imannya imitasi bagaimana? Di rumah puasa, di luar diajak teman. Nah, ini imitasi ini yang kayak gini nih. Ada nggak di sini yang begitu? Ini imannya masih imitasi yang kayak begitu. Ya. Di gambaran sorga itu di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk kasih kabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Ini udah mutlak. Karena di situ kalimatnya pakai ya, anna. Sesungguhnya. Masya Allah. Udah taukid, ditaukidkan langsung oleh Allah. Berarti ini nggak mungkin bohong. Inna wa'adallahi haqqan. Ya Muhammad, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang iman, orang-orang yang beriman, imannya asli, bukan imitasi. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan kepada orang-orang yang beriman di dalam hatinya punya keimanan. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang selalu beramal soleh. Amal soleh itu bagaimana? Oh banyak. Ya, menyingkirkan duri di tengah jalan amal soleh bukan? Oh, nyapu jalanan amal soleh bukan? Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, zikir, wirid. Amal soleh senyum aja jadi amal soleh. Banyak amal soleh. Dengan didasari iman, karena ini gandengan, gak bisa pisah. Iman dan amal soleh, amal soleh dengan iman ini gak bisa dipisah. Dimutlak dalam Al-Quran. Kalau amal soleh saja tanpa disertai iman, gak ada apa-apanya. Gak ada nilai. Iman saja tanpa disertai amal soleh pun gak dijamin masuk surga. Karena yang penghuni surga harus dua-duanya dimasuk. Ibarat kata pesawat kira-kira bisa nggak terbang dengan sayap satu? Atau balik-baliknya dah. Helikopter itu balik-baliknya cuma satu. Bisa terbang nggak kira-kira? Nggak akan. Begitu juga kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah apabila kurang satu. Iman doang tapi nggak mau amal soleh. Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu? Yang penting gue yakin pada Allah. Yang penting yakin ada siksa kubur. Ya yakin doang. Sertakan dengan amal soleh. Amal soleh pun tidak cukup kalau nggak disertai dengan keyakinan. Maka iman dan amal soleh ini harus seiring sejalan. Apa jaminannya? Kabarkan Nabi Muhammad pada orang-orang yang beriman dan amal soleh, annalahum jannah. Sesungguhnya lahum itu tetap bagi orang yang beriman dan beramal soleh, al-jannah, sorga. Oh, mutlak langsung. Annalahum, kata Allah. Sungguh, lahum itu tetap bagi orang yang beriman dan beramal soleh, al-jannah, sorga. Bermula sorga. Sorga kayak gimana ya Rob? Tajri minta tikal anhar, yang mengalir di bawah sorga itu, depannya sorga, taman-tamannya sorga. Ya. Bengawan Kausar. Bengawan Kausar itu kayak bagaimana? Tergantung kerentak hati. Kita nyiduk nih, hati kita ngomong pengen minum susu, jadi susu. Kerentak hati kita ngomong pengen minum anggur, jadi anggur.
Pengen minum jus, jadi jus. Jadi itu Bengawan bagaimana kerentak kita. Kun fayakun. Ini luar biasa. Ada sebuah taman yang seperti itu. Kullama rizqu minha min samaratin rizqan qalu rabb yaqulu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Sama. Ada buah-buahan, buah-buahannya sama buah-buahan di dunia. Apelnya, jeruknya, sama. Bedanya apa? Rasanya. Yang di dunia yang kita bilang paling enak itu buah, itu cuma 1%-nya daripada rasanya buah surga. 99%-nya nanti. Sempurna 100% nikmatnya buah-buahan di surga. Kullama ruziku min amin samarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Persis. Walahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang bersih. Luar biasa. Ini jaminan. Nah, ya. Jadi sorga itu bakal rindu nih. Sama siapa? Di dalam riwayat Abu Dawud. Ya, di dalam hadis Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya al-jannatu masaqatun ila arba'atil nafarin. Sorga itu rindu dengan 4 golongan. Dipanggil-panggil. Ini mudah-mudahan ini kumpul. Ya, 4 golongan ini. Min arba'atin nafarin. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang gak lepas membaca Al-Quran. Walau ayatin. Walau 1 ayat. Talil Quran. Ini dirindukan Allah. Dirindukan surga. Dan akan mendapatkan nur cahaya di dalam kubur. Nanti itu Quran jadi teman kita. Ya, yang saya share di grup itu. Ya. Akan jadi teman kita nanti di surga itu. Yang jadi sekarang jadi statusnya Bu Haji Tarno itu. Ya. Luar biasa itu. Quran itu jadi teman kita itu. Melukin kita. Dipelukin kita sama Al-Quran. Masya Allah. Dilayanin kita nanti di alam kubur dengan Al-Quran. Karena apa? Sepanjang hidup kita tidak pernah kita lepas bacaan Al-Quran. Itu baru di alam kubur. Belum nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar juga Al-Quran akan nyelamatin kita. Jadi yang namanya yasfa ini, yasfa itu, syafaat itu bukan hanya disafaatin ketika kita di alam kubur saja. Syafaat Al-Quran akan datang ketika kita berada di dunia. Ketika kita lagi diuji oleh Allah di dunia ini, syafaat Quran akan datang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi obat buat diri kita. Tentremnya hati karena kita gemar baca Al-Quran. Ini termasuk syafaat Al-Quran ketika kita masih di dunia. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar ayat Al-Quran, tentrem, adem, Quran cocok dibaca di mana aja. Betul nggak? Ada yang meninggal cocok baca Quran? Ulang tahun? Cocok. Ya, hajatan apapun, perayaan apapun, cocok Quran dibacakan. Coba kalau seumpama dangdut. Ulang tahun? Cocok. Cocok. Perayaan? Cocok. Meninggal. Seorang meninggal dibacain dangdut, kira-kira cocok nggak? Masya Allah. Ini Quran. Itu baru di dunia. Di alam kubur jadi teman kita itu Quran. Nanti di padang mahsyar Al-Quran itu menjadi pengayom kita. Penaung kita pada saat kita lagi ngantri. Ngantri apa? Ngantri di pengadilan Allah. Yakni di padang mahsyar. Yang saat itu jarak matahari dengan kaki kita, dengan kepala kita cuma sejengkal. Panasnya luar biasa. Haus kita. Orang yang gemar membaca Al-Quran, lisannya, lidahnya, ludahnya sampai kering karena membaca Al-Quran, Allah akan berikan Al-Quran menjadi penolongnya
dengan mendatangkan air minum saat itu. Qurannya jadi sahabat kita. Nggak mengizinkan kita kehausan di padang mahsyar. Subhan Quran. Majelis kita ini yang kita kuatkan adalah majelis Qurannya, hotmil Qurannya. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama. Yang kedua apa? Hafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya. Karena lisan ini kasaib kalau kata pepatah mengatakan. Al-lisanu kasyai. Lidah ini bagaikan pedang. Luka bekas goresan pedang. Lambat laun bakal sembuh. Luka bekas goresan lisan terkenang sampai mati. Subhanallah. Maka jaga lisan kita. Jangan gampang-gampang ngeluarin ragunan. Boleh kata-kata kita keras, tapi jangan sampai kita mengucapkan cacian dan makian kepada siapa. Latihannya mau tahu nggak cara latihannya? Mau tahu latihannya? Ya, belajar mengistighfarkan orang yang kau benci. Siap nggak? Siap latihan? Siap latihan? Istighfarin orang yang telah membencimu, yang telah menyakitimu. Mintakan ampun, doakan baik. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berkahkan usianya. Ya Allah, berkahkan rezekinya. Sanggup nggak? Nih, ini jalan untuk hafizul lisan. Walaupun lisan kita kasar, hatinya mendoakan orang-orang yang kita kasarin. Insya Allah selamat. Jangan sampai kita ngomong gampang aja. Dasar kafir, semua orang enak banget kayak surga punya dia sendiri. Hati-hati. Ya Allah. Jangankan perkataan kasar ya. Cacian dan makian. Perkataan yang baik aja apabila disertai dengan kebencian. Ini yang bahaya. Maka tadi saya bilang banyak imitasi. Lisannya terlihat baik, hatinya dongkol. Ada nggak yang gitu? Mendingan bagaimana? Lisannya kayaknya keras, marah-marah mulu. Hatinya penuh ketentraman. Selalu mendoakan baik. Siapa? Karena bahayanya lebih banyak tuh. Ini kebanyakan kita-kita nih. Ya kita. Bukan hanya perempuan. Ya kita. Bukan hanya perempuan. Semua berarti ya. Apa? Riba. Riba itu dari mana? Lisan. Betul kan? Tidak jadi gibah kalau syaratnya terpenuhi. Oh, ya itu tadi. Berusaha mendoakan baik dengan orang yang kita bicarakan. Tidak boleh punya benci. Berusaha mendoakan baik kepada orang-orang yang membenci kita. Itu latihan agar kita menjadi orang yang diridhokan surga karena hafizil lisan, mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, nah ini dijalani di bulan Ramadan juga nih. Apa? Apa? Muti'uz zi'an. Muti'iz zi'an. Memberi makan orang yang lapar. Salah satunya adalah berbuka puasa. Tapi kalau seumpama kalimat muti'izian ini nggak disebutin manusianya ya. Memberikan, memberi makan yang kelaparan. Siapapun yang kelaparan, ya, siapapun yang kelaparan, kita kasih makan. Ini dirindukan surga. Bukan manusia doang, buktinya. Seorang pelacur yang hina pasti jamin masuk neraka hanya gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Surga enggak? Maka muti'izian ini jangan kita maknai cuma manusia. Siapapun yang kau lihat dia lapar, berilah dia makan. Kucing lapar, berilah kucing makan.
Apapun yang lapar, memberi makan yang kelaparan, dirindukan surga. Bukan hanya manusia. Karena nanti kalau udah bahas manusia ini, ada yang dilarang oleh, apa namanya, kalau kita hanya manusia itu nanti ada yang dilarang oleh Allah. Ada yang dilarang dalam hadis. Ya, tidak boleh kita memberi makan dan memberi minum kepada tiga golongan hewan yang tidak perlu dimuliakan. Ya, Hayawanul ghairul muhtaramin namanya. Ya, ada tiga golongan hewan yang tidak boleh dimuliakan, bahkan dikasih makan walaupun kelaparan. Yang pertama adalah, ya, zina mukson. Orang yang hobinya zina mukson. Tahu zina mukson? Ya, udah punya pasangan sendiri yang halal, nyari yang haram. Itu namanya zina mukson. Terus siapa lagi? Yang tidak boleh dikasih makan, kafirul harbi. Orang yang kafir memerangi orang Islam. Oh. Tapi kalau kafir kafir mukatab nggak masalah, boleh kita memberi makan kafir mukatab. Kafir mukatab seperti apa? Yaitu beda agama aja. Tapi kalau kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam, bahasa kita sekarang Zionis itu. Ya, tuh. Terus yang ketiga adalah anjing galak. Oh, anjing galak dideketin merekam, gitu rekam. Nah, itu enggak. Ya, itu ya namanya yang nggak boleh dimuliakan. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kelima, yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, inilah orang yang dirindukan surga. Ya. Jadi surganya yang rindu. Ya. Jadi berapa tadi? Yang pertama, ya, masa kotun, ya, al jannatul masa kotun ila arbaatin nafarin. Sorga rindu dengan empat golongan atau empat kelompok. Yang pertama adalah talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah, Pak Ustadz, bagaimana kalau seumpama saya bacanya masih belum benar, belum bisa sama sekali, alif aja nggak ngerti. Dah, al-ikhlas, al-ikhlas itu Quran bukan. Biasanya walaupun alif-alifan belum bisa, al-ikhlas hafal, betul. Udah tiap hari aja baca al-ikhlas. Sambil kita pelan-pelan belajar Al-Quran. Baca al-ikhlas. Nanti al-ikhlas itu yang akan menyelamatkan kita. Karena ini jaminan dari Rasulullah juga. Al-ikhlas itu jaminan dari Rasulullah bisa menyelamatkan manusia di alam kubur, di padang mahsyar, bahkan di ketika melalui sirat. Ini surat Al-Ikhlas akan datang. Masya Allah. Ini jaminan Rasulullah. Jaminan Rasulullah. Tapi berat. Kenapa? Syaratnya kudu cinta sama Al-Ikhlas. Kudu cinta sama Al-Ikhlas. Jadi sehari itu ya nggak kurang lah, nggak kurang dari 10.000. Ya namanya cinta kan banyak penyebutannya. Man ahabba sayyan kasurajikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak nyebutin. Berarti ya 10.000 mah dianggap kurang. Kenapa? Cinta. Cinta dengan al-ikhlas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada beberapa waktu, ya, 15 menit. Yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, yang mau nanya-nanya, silakan. Sambil santai saja. Punya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Di luar bahasan ini pun silakan. Yang mau bertanya di luar bahasan ini pun dipersilahkan. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini ya, di dalam kita berpuasa, hal apa yang harus dihindari dan yang menyebabkan hilangnya pahala dari kita berpuasa? Sebenarnya. Terima kasih. Ada lagi gabung?
Jadi puasa ini adalah amalan rahasia. Karena seluruh amal manusia itu semuanya bagi dirinya. Amal manusia. Kullu amali bani Adam lah. Semua amal anak Adam baginya. Illa siyam fa'ana ajibih. Kecuali puasa, aku langsung yang ganjar. Karena apa? Di sini. Maksud di situ rahasia, maksudnya apa? Karena kalau yang lainnya masih bisa pura-pura. Mohon maaf, yang lainnya nggak bisa kelihatan kayak pura-pura, tapi Allah yang tahu. Tapi puasa nggak bisa, dipura-purain pun nggak bisa. Kenapa? Allah yang tahu. Diciriin gimana nggak bisa. Pura-pura baik bisa nggak? Pura-pura baik bisa nggak? Pura-pura sholat bisa nggak? Bisa. Pura-pura disuruh orang tuanya sholat, dia pura-pura sholat. Udah mah, ini baru belum mau kena, baru buka mau kena. Padahal belum sholat, masih bisa pura-pura. Tapi kalau puasa nggak bisa, karena itu Allah langsung yang ganjar. Jadi kalau puasa itu nggak bisa. Wah, dia itu paling hebat puasanya. Kenapa? Saya yakin dia paling diterima puasanya. Kenapa? Saya lihat dari pagi sampai siang meludah mulu nggak berhenti berhenti. Jadi nggak bisa, ya. Puasa itu udah urusan Allah, interaksi kita dengan Allah. Dan justru disinilah intisari ibadah manusia semuanya. Dilihat dari sini. Intisari seluruh ibadah manusia, baik itu zakatnya, ini di sini disimpulkan oleh Allah di puasa. Kenapa? Dia ini puasanya karena aku atau karena selain aku. Kalau karena aku, ada yang lihat, nggak ada yang lihat, ada yang tahu, nggak ada yang tahu, dia tetap yakin kalau aku lihat. Paham? Maka ini puasa. Maka di situ digambarkan oleh Rasulullah. Kita harus hati-hati puasa kita. Kamin shaimin laisa lahu an siyami ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak dapat apa-apa ilal ju kecuali lapar, wal atas dan aus saja, nggak dapat pahala, dia dapat Allah. Kenapa demikian? Karena lillahnya tadi, bukan karena Allah. Maka niat yang utama. Ketika kita tidak niat di dalam berpuasa, ya dianggap kayak gak puasa, walaupun gak makan, gak minum. Kemarin kita ngaji ya di dalam kasih khusus saja, boleh wanita haid itu tidak makan dan minum di siang hari di bulan suci Ramadan, sah-sah saja, tidak mengandung dosa bila tidak disertai dengan niat. Tapi kalau disertai dengan niat, puasa haram bagi wanita yang sedang haid melakukan puasa. Ada nggak? Kemarin belum lama kita ngaji kasih fatus saja itu. Ya, di bab masalah haid yang diharamkan oleh Allah bagi orang yang haid. Ya ini salah satunya puasa. Tidak haram wanita haid berpuasa, tidak makan dan minum di siang hari dengan syarat nggak pakai niat, nggak niat. Berarti sebaliknya, tidak diterima puasanya umat Muhammad dari pagi nggak makan nggak minum kalau kagak disertai. Nah begitu, berarti runtuhnya amal puasa manusia anak Adam sebab niat. Nah yang kedua itu tadi, ya, nggak bisa menjaga lisan. Pahalanya sah, lapar hausnya bener dapat, tapi nggak dapat pahala, lebur. Kenapa? Karena hancur dengan mengucapkan kata-kata kotor, ya. Jadi ini semuanya amalan-amalan yang harus dijaga. Ya, paham ya? Baik, yang lainnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum membatalkan puasa karena kelelahan dalam bekerja?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditanyakan oleh sesahabat sama Ustaz. Ini lagi apa namanya tabayun, tukar pikiran, ya atau namanya muzakarah. Dalam muzakarah tersebut ditanyakan, apa hukumnya membatalkan puasa bagi orang pekerja keras? Sedangkan dia itu adalah pekerja keras. Ya, bagaimana hukumnya? Saya jawab simpel. Allah ingin mengharapkan hambanya mudah, tidak ingin dipersulit. Innallaha yuridul yusra wa la yuridul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi bagaimana? Siapapun itu yang apabila tidak melaksanakan puasa boleh dengan syarat dua. Dalam Al-Quran nih ya, syaratnya dua. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena nggak kuat. Ya toh? Nah kalau sakit masih kuat puasa, puasa boleh nggak? Boleh. Ya. Terus kagak sakit, nggak kuat puasa, boleh nggak puasa? Nah, dulu. Lihat, ditarik dulu urutannya. Asbabnya apa? Nggak kuat berpuasa. Dicabang lagi. Sebab berpergian. Musafir. Nah, jadi di Quran tuh kita urutnya begitu. Jadi jangan tuk. Ya, ini urut dulu, saya bilang. Di Al-Quran itu tidak diperbolehkan tidak berpuasa dua. Yang pertama sakit, yang kedua tidak kuat. Kalau tidak kuat dibagi lagi cabangnya. Yang pertama karena tua, yang kedua karena berpergian. Musafir. Jadi dua ini intinya ketika dia berangkat pergi ke kampung, pulang kampung karena musafir, dia tetap harus puasa. Ketika di perjalanan dia nggak kuat untuk melaksanakan puasa, maka berbukalah. Tuh, kalimat yang benernya gitu. Jangan belum berangkat musafir udah niat banget kagak puasa. Ya. Kedua, para pekerja keras. Dia tetap harus sahur. Dia tetap harus niat berpuasa. Besoknya, ketika dia sudah mulai bekerja, benar-benar gak kuat, Allah gak akan bisa dibohongin karena puasa ini urusan Allah. Betul. Benar-benar gak kuat, lalu dia berbuka, ini pun dibolehkan oleh Allah. Tapi bukan karena alasan gak kuat karena sendirinya. Jadi harus sudah niat dulu puasa. Para poli bangunan, ya, poli batu. Kudu niat puasa dulu. Ketika dia sudah benar-benar gak kuat, kebetulan dia kerjanya pas masang atap. Terik panas matahari luar biasa. Pas ngecor. Dia memang gak kuat karena tidak kuat menahan rasa keringnya tenggorokan. Maka dibolehkan berbuka. Lalu jaminannya bagaimana? Gitu. Dia harus menggantikan pada bulan-bulan berikutnya, yakni mengqadha puasa. Timbul lagi pertanyaan. Nggak akan berhenti kalau kita ngaji kitab, Bang. Nggak akan berhenti di situ. Timbul lagi pertanyaan. Bagaimana kalau emang udah kerjaannya kuli batu? Emang udah kerjaannya kuli batu. Tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi, nggak pernah ketemu. Jangankan mau ganti di bulan Syawal lagi kerja kuli batu. Ganti di bulan Rajab masih kuli batu. Ganti bulan Sa'ban masih kuli batu. Sampai ketemu Ramadan berikutnya bagaimana? Nggak bisa untuk membayar puasa. Setiap pengen bayar puasa nggak kuat. Tapi dia tuh to'amul. Mudah nggak? Kalau kita urut benar-benar Quran. Nggak sulit. Tapi dia tuh to'amu miskin. Baru kita bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Silakan dikeluarkan untuk bukaannya dulu sambil menunggu. Ya, jadi ini. Jadi benar-benar urutan-urutan. Jadi
bolehkah orang yang bekerja keras itu tidak berpuasa? Boleh dengan syarat puasa dulu. Ya, jadi niat puasa dulu, baru dia buka karena ketidakkuatannya, bukan karena kerjaannya. Karena kalau karena kerjaannya salah kita nanti menafsirkan bolehnya. Kenapa? Bisa jadi pada saat kerja hari ini cuma ngechat doang. Udah gitu di dalam lagi, nggak kena panas. Terus dia bilang, saya nggak puasa karena nggak kuat. Wah ini berarti kesengajaan. Ya, jadi tergantung bagaimana kondisi pekerjaannya. Kalau memang nggak kuat. Nah, mana kau buktinya orang musafir itu boleh tetap berpuasa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ya, jadi jangan kita santai. Ya, mungkin itu saja bahasan kita. Ada lagi? Ya iya dong, harus ada usaha untuk puasa. Loh, di mana nilai usaha dia kok udah putus asa? Allah ancam, wala tayasu min rahmatillah. Kekuatan untuk berpuasa itu atas kekuatan Allah. Maka hukuman bagi wanita yang hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena bayinya, hukumannya 2, fidyah juga, qada juga. Paham ya? Jadi udah memonis, ya, sudah memonis. Ya baik, sambil menunggu kita berbuka, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya bersama-sama.